masuk dalam bahasan jemaat Sardis ya. Saya memakai judul yang agak sarkastik ya, agak kasar lah. Tapi itu kenyataan yang ada dalam jemaat Sardis. Jemaat yang penuh dengan kelimpahan dan jemaat yang tidak mengalami kekurangan apapun ya dalam hidup mereka. Kita masuk dalam doa sebelum kita mulai ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami sudah masuki pada jemaat yang kelima. Setelah kami mendengarkan jemaat yang pertengahan, yang pas di tengah, yang juga membuat kami semua sadar bahwa keadaan gereja bukan seperti yang diimpikan setiap orang. Gereja memiliki kelemahan-kelemahan, dan bahkan 7 gereja yang dinyatakan dalam kitab Wahyu mewakili seluruh zaman, seluruh gereja segala tempat, dan keberadaan gereja dimanapun mereka berada. Mereka akan melihat di dalam kehidupan rohani mereka, kehidupan di dalam dunia ini, mereka tidak mengalami satu kehidupan yang tanpa halangan, rintangan, dan kelemahan ataupun dosa. Tetapi dari 5 gereja yang Tuhan nyatakan sebagai gereja yang perlu untuk diubahkan, dan hanya 2 gereja yang Tuhan tidak tegur, tetapi mereka adalah gereja-gereja yang sungguh penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan, dan di dalam ketekunan mereka mempelajari firman Tuhan, sampai mereka kehilangan segala-galanya, yang tidak mungkin mereka bisa raih dari dunia ini, tetapi yang diambil semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah ini semua menjadi satu pelajaran bagi kami, bahwa kami mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami seringkali mendapati bahwa kami harus meninggalkan banyak hal di dunia ini yang terus menjadi penghalang kami. Baik itu permasalahan kami, baik itu kesulitan dalam hidup kami, maupun hal-hal yang membuat kami berpaling dari Tuhan dan tidak lagi berfokus pada pelayanan dan keselamatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga Tuhan berikan pada kami, gereja yang mendengarkan dengar-dengaran firman Tuhan dan mempunyai kemenangan besar dari Tuhan. Karena Kristuslah yang kami sembah, kami puji, yang menjadi andalan dan kekuatan kebergantungan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, kita lihat Wahyu pasal yang ketiga ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kepada jemaat di Sardis. Nah, sekali lagi bentuk dari kitab Wahyu ini secara khususnya dan seluruh kitab yang ada adalah memproyeksikan, jadi memberikan satu cahaya kepada wujud yang sejati adalah Kristus. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, beritanya adalah berita tentang gambaran kemuliaan wujud dari Allah yang sempurna adalah Kristus. Jadi ini adalah inti pokok dari setiap kitab yang ada, setiap pelajaran dan setiap hidup kita juga. Nah, kita seringkali juga berpikir ada batasan-batasan. Christ Center itu batasannya adalah hanya di pengajaran. Christ Center itu batasannya hanya dalam gereja. Christ Center itu batasannya hanya berkaitan dengan kehidupan-kehidupan bersifat pelayanan, rohani, dan yang ya pokoknya tetek-bengek dalam pelayanan spiritual gitu ya. Padahal tidak. Sampai hal-hal yang mungkin bagi kita yang tidak pernah kepikir itu adalah satu bentuk di mana Tuhan ingin kita seperti Dia. Contoh, jual sate, ya, berdagang. Bagaimana saya berdagang bisa menyerupai Kristus? Kan nggak pernah diajar kan? Kalau saya tukang sate nyate gitu kan, ya nyate aja kan? Nggak ada maksud gimana nyate yang menyate serupa Kristus gitu kan? Kipasnya harus pakai nama Tuhan gitu kan, atau bagaimana gitu. Nah, saudara, kita tidak secara literal, tidak secara kalau kita ngomong itu parabola gitu atau diumpamakan secara mati gitu, bukan. Tetapi jiwa Kristus itu di dalam diri kita itu bukan berkaitan dengan bagaimana saya nyatenya seperti Kristus. Nah, itu Anda nggak pernah jadi tukang sate.
Jadi jangan tanya Tuhan Yesus, gimana jadi tukang sate seperti Tuhan Yesus nggak pernah jadi tukang sate, dia tukang kayu. Jadi bukan tukang satenya caranya, bukan, tapi hatinya. Jadi bukan perkara apa yang dilihat orang di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Permasalahannya itu di situ. Hubungan di dalam rohani itu adalah hubungan secara batiniah, semua. Kemarin saya mendengarkan satu istilah intimacy. Saya lagi pelajari apa sih sebenarnya intimacy. Nah, banyak orang melihat bahwa intimacy itu kedekatan fisik. Jadi kalau saya dekat fisik itu intimacy. Dan puncak intimacy itu di dalam Alkitab, banyak orang salah, adalah bersatu tubuh dalam pernikahan, perkawinan, dalam hubungan suami istri. Saudara, sebenarnya bukan. Perhatikan. Henok, Elia, Abraham adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Walaupun Tuhannya nggak kelihatan, tapi dia tuh intim. Apa artinya intim, intimacy itu? Saudara, in time, always. Wherever. What do you think? What do you feel? Jadi, apapun di waktunya bersama-sama selalu ada engkau dan saya. Di mana hartamu ada, di situ aku ada. Di mana aku ada, di situ hartamu ada. Jadi siapa yang kita lihat, harta kita atau Tuhan kita? Kalau kita lihat Tuhan kita, intimacy. Kalau lihat harta kita, outmacy. Bukan in, tapi out. Nah, saudara, itu artinya apa? Jadi bukan kedekatan kita dengan Tuhan itu bukan karena kita rajin ke gereja, terus saya menjadi pengkhotbah. Bukan, saudara. Tapi hubungan batin saya dengan Tuhan itu harus ada ikatan-ikatannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mengikatin diri kita in time with us. Immanuel itu adalah inti dari intimacy sebenarnya. Jadi suami istri pergi, anak pergi gitu kan. Terus anaknya kepikiran, oh papa saya. Papanya kepikiran, iya anak saya. Itu intimacy. Jadi kalau kita nggak kepikiran lagi, anak saya mau kemana biarin, suami saya mau kemana biarin. Nah, saudara, itu namanya out of date intimacy atau outtimacy. Dan kita lihat jemaat ini adalah jemaat yang mengalami hal seperti ini. Kalau dalam bahasa kasarnya adalah sekarat rohani. Jadi rohaninya mati. Jadi sekarat itu mau mati. Tahu orang sekarat kan? Orang yang di koma gitu kan, udah detik-detik terakhir. Nah, ini gereja Sardis ini bukan sadis ya. Beda, Sardis dengan sadis beda. R-nya hilang itu sudah beda. Gereja yang kehilangan seluruh kehidupan rohani yang sejati. Ya. Nah, kita akan memeriksa diri kita, memeriksa pelayanan kita, memeriksa gereja kita, memeriksa semua. Nah, kita belajar bersama-sama. Oke ya. Wahyu pasal 31. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi malaikat ini menunjuk kepada pemimpin-pemimpin gereja. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Jadi Kristus itu menyatakan bahwa aku yang memiliki roh yang akan memelihara seluruh hidup gereja, yang menjamin gereja, yang aku berikan, aku anugerahkan, dan aku turunkan. Gitu kan? Turun, Roh Kudus turun, dan menjamin gereja. Itu aku yang memilikinya. Nah, saudara, itu artinya bahwa tanpa Kristus tidak ada orang bisa memiliki Roh Kudus. Jadi jalurnya memiliki Roh Kudus adalah saudara memiliki Kristus dulu. Barulah kita memiliki Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mendiami kita setelah kita didiami Kristus. Itu urutannya gitu. Jadi Roh Kudus tidak akan bisa mendiami kita kalau tubuh Kristus tidak ada dalam diri kita. Karena yang melayakkan kita menjadi bait Allah adalah tubuh Kristus yang menghancurkan sengat maut yang menghabisi dosa kita. Nah, baru Roh Kudus tinggal di situ. Ya. Kita lanjutkan. Perhatikan ya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara, ini satu kalimat yang betul-betul menyentakkan semua gereja Tuhan. Dan banyak orang berpikir, wow, gereja saya nggak seperti ini. Gereja saya baik-baik kok. Nah, saudara, sama sebenarnya.
Ya, di dunia ini hanya ada 2 gereja yang dipuji oleh Tuhan, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Kenapa? Itu gereja yang tekun dalam firman Tuhan, belajar dalam firman Tuhan, dan gereja yang mau menderita, memegang terus kebenaran dalam segala kondisi keadaan yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh penderitaan, kesusahan, ketelanjangan, kesesakan, dan mereka tetap memuji Tuhan. Dan itu gereja. Jadi bukan 5 gereja yang penuh dengan kemuliaan dunia. Kita akan pelajari. Dikatakan hidup padahal engkau mati. Sepertinya gereja itu begitu hidup. Tuhan mengatakan, mati kamu. Ya. Sebaliknya, gereja kelihatannya mati. Hidup itu di hadapan Tuhan. Bingung kita. Kok ada gereja sepertinya? Gereja kayak apa ini gereja ini? Saya pernah ke satu tempat di daerah Tangerang. Diundang jam 7, ibadah berjalan jam 8:15, telat 1 jam 1/4. Bagi saya, gereja nggak disiplin. Kita orang kota gitu kan, mengukur semuanya tuh rohani dengan disiplin waktu. Terus yang datang, wah telat sembarangan, terus selesai itu khotbah, selesai jam 10. Terus saya pulang. Ya kan? Terus saya ukur semua gereja ini. Dengan ukuran apa? Dengan ukuran gereja tanda petik yang dilihat oleh manusia. Saudara, semua mati. Pelayannya asal pelayanan, banyak yang tidak datang, terus kemudian jemaahnya juga nggak bawa apa-apa, Alkitab aja nggak bawa, mereka kadang-kadang cuma sandal jepit, celana pendek, ada yang sakit, ada yang pilek, semuanya. Jadi kalau dilihat kesehatan gereja ini nggak benar ini kan, bajunya nggak benar ini. Saudara, setelah selesai, saya ketemu dengan pengurusnya. Dan pengurusnya itu dulu anak di situ. Dia seorang hamba Tuhan. Dan dia kembali ke situ. Dia mengatakan apa? Dari tempat ini, Pak, saya seumur hidup saya ke gereja saya yang sponsori saya. Dia tanya, berapa orang dari gereja ini yang diambil Tuhan dan dijadikan Tuhan sebagai hambanya? Wah, setahun paling 1 itu sudah bagus, Pak. Saudara, kita kaget. Banyak yang daftar di sekolah Aletheia dan Saat mereka. Dan anak itu banyak dari Kalimantan. Dan dia mengatakan, setiap tahun, Pak, waktu mereka dipanggil jadi hamba Tuhan, yang datang, yang maju itu puluhan orang. Hamba Tuhan loh. Bukan percaya Tuhan Yesus, bukan. Yang mau nyerahkan jadi hamba Tuhan. Itu anak ingusan-ingusan itu datang nangis mau jadi hamba Tuhan. Apakah gereja hidup dan mati ditentukan dengan hal-hal seperti yang kita lihat? Saudara, ya kita harus belajar apa yang kita ukurkan. Ya. Saudara, hati kita yang dilihat, bukan tetek bengek kita. Semua yang keluar ekspresi ini, itu keluar dari hati kita, itu menyenangkan Tuhan. Kalau itu nggak keluar, apapun kita lakukan, saudara, Tuhan katakan, engkau hidup, padahal engkau mati. Ya. Oke, ayat kedua, bangunlah. Nah ini artinya apa? Kamu itu nggak sadar ini. Kamu itu pingsan rohani, sekarat gitu kan. Bangun kamu, jangan cuma diam aja. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, sudah hampir mati. Nah, orang mati itu kan seperti tahu ya, saudara, kalau kita bakar-bakar, senang bakar-bakar kan, kalau kita sate gitu bakar, ya kalau zaman api unggun gitu kan, api itu udah mati, ini hawanya dingin, gunung gitu kan, terus mati. Terus, waduh, ada yang belum dibakar ini, masih banyak sisanya, terus gimana? Apinya nggak ada. Saudara, yang sudah pengalaman, coba saya lihatnya, masih ada apinya. Oh, masih ada. Kenapa? Masih ada di antara abu-abu itu, masih ada kehidupan. Masih ada abunya. Masih ada lentikan-lentikan apinya. Bulu patah terkulai, tidak dipatahkan.
Saudara, seringkali kehidupan kita itu seperti Yakub, seperti Abraham, seperti Yusuf. 4 keturunan, ya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Saudara perhatikan, mereka hidupnya seperti bulu patah terkulai. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yakub diperalat dan dikerjai oleh pamannya Laban. Dari awal dia datang sampai dia kemudian pergi dari rumahnya itu. Diperalat. Diperbudak, istilah kasarnya. Hampir 20 tahun. Kenapa kamu nggak kasih saya Rahel? Nggak bisa. Aturan budaya kita di sini, anak perempuan yang pertama harus dikawini. Loh, karena janjinya kan saya dengan Rahel. Iya, tapi di sini nggak berlaku begitu. Kenapa kamu nggak ngomong dulu? Ya kamu nggak belajar salah. Demi cintanya pada Rahel. Betul kan? 7 tahun seperti 7 jam. Laki-laki kalau jatuh cinta, apapun sikat aja. Nggak peduli dia. Betul kan? Adung cinta dia. Nggak bisa, saya harus dapatkan dia. Ya nggak bisa kamu kawin dengan Lea. Terus gimana? 7 tahun lagi. 7 tahun. Kerja lagi sama dia 7 tahun. Saudara, bulu patah terkulai. Dihadapi Yusuf dalam setiap hidupnya. Apa yang diandalkan Yusuf? Cuman satu, dia memegang yang api sisa harapan dari Tuhan. Dan dia tidak melihat yang lain. Aku udah tua, istriku mandul, nggak bisa punya anak. Dia sudah tidak mens lagi. Udah mati haid. Gimana Tuhan? Bulu patah terkulai. Nah, Sardis ini dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu mau bangkit lagi, bangun lagi, kamu harus tahu, ada yang Tuhan masih izinkan, kemurahan Tuhan masih ada di sana. Nah, kemurahan itulah, sisa itulah, yang akan menghidupkan kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus pegang teguh, dan jangan tinggalkan. Saudara, dalam permasalahan hidup kita, Tuhan itu selalu kasih hal-hal seperti ini. Masalahnya adalah kita bisa lihat dengan mata rohani kita yang masih tertinggal itu. Saya menghadapi kasus-kasus banyak gitu, saudara. Ada yang dijawab Tuhan 2 tahun, ada yang dijawab Tuhan 3 tahun, ada yang dijawab setelah lewat 7 tahun. Ada yang 13 tahun. Pak, kenapa sih Tuhan itu kok nggak mau jawab langsung gitu? Karena kelemahan kita. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan bulat-bulat sampai 40 tahun? Itu bukan salah Tuhan, itu salahmu. Karena kita ini masih berkeras terus kok mau. Nah, di situ muter terus kamu. Tuhan sabar menunggu kamu, bukan Tuhan yang salah, bukan. Kita yang salah, kita yang nggak sabar, kita yang maunya sendiri. Abraham menunggu hampir 25 tahun. Menunggu papanya 15 tahun. Dia masih keikat dengan papanya, dia haran, dia nggak mau tinggalin dan nggak mau dia. Masih ada papanya, sampai papanya mati baru dia pergi. Dan itu bukan 1-2 kali kejadian, berkali-kali. Tapi Tuhan itu luar biasa. Abraham itu melihat imannya kepada janji harapan dari Tuhan. Dan Tuhan hidupkan dia. Bangun. Jatuh lagi. Bangun. Dan kalimat bangunlah itu present tense. Bentuknya adalah bukan sekali 2 kali. Dan Tuhan jamin kamu pasti bangun. Gereja pasti bangun. Gereja pasti dikuatkan Tuhan. Dan tidak mungkin tidak. Karena aku memegang ke-7 roh dan ke-7 bintang. Dan itu janji Tuhan. Selanjutnya, kita lihat. Ya. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya,
turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara bayangkan ya, jadi kalau itu datang, wah saudara, kita nggak ada kesempatan untuk berubah lagi, sudah telat. Tetapi di Sardis, jemaat Sardis ya, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Dan ini janjinya setelah perubahan gereja yang diubahkan Tuhan. Dikatakan karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi jemaat, hampir semua jemaat jatuh dalam dosa yang mengerikan itu, tapi ada jemaat Sardis beberapa yang tidak mencemarkan pakaian, yang memimpin jemaat yang lain. Dan dikatakan layak untuk itu. Ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dan dikatakan ini bentuk sekali untuk selamanya. Bentuk aorist tense. Tidak akan menghapus. Tidak akan swipe away. Tidak akan memplester. Nah itu bahasanya adalah menutup dan mengubahkan. Enggak. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara, kita melihat latar belakang kota Sardis terlebih dulu. Perhatikan, kota Sardis adalah kota yang penuh dengan emas. Ya, katakan di sini ya. Nah, saudara, kota penuh dengan kesejahteraan, kemewahan, kemegahan, dan rajanya bernama Croesus. Dan Croesus itu, Raja Croesus itu perbendaraan harta bendanya. Itu ditaruh di satu benteng yang besar di kota itu, dan dikelilingi dengan bukit terjal. Ada sekitar 3 bukit terjal. Dan dia bikin benteng, dan di situ emas peraknya dia ada di sana semuanya. Dan dia simpan. Dan membuat kota itu menjadi kota yang paling mewah. Boleh katakan kalau di Amerika itu Las Vegas gitu. Kota yang penuh dengan harta karun, kekayaan. Ya. Dan saudara, dia merasakan kenyamanan yang luar biasa dan semua jemaatnya, umatnya, rakyatnya dijamin oleh dia. Saudara, bahkan sampai pinggiran sungainya di kota Sardis itu, pinggirannya aja kamu ambil, kamu ayak, emasnya ada di sana. Sampai seperti itu. Jadi kelimpahan kota ini itu terkenal sekali. Sampai orang itu berburu ke sana untuk mengambil emas. Dan kota itu dikuasai oleh seorang bernama Croesus, dan dia bikin benteng yang luar biasa ketat, dan tidak ada yang bisa menembus benteng itu. Karena tempatnya tinggi dan terjal. Bukit-bukitnya itu terjal sekali. Nah, Persia kemudian waktu menaklukkan Roma dan seluruh kota yang ada di Romawi itu. Dan satu-satunya kota yang sulit ditembus adalah Sardis. Dan di kota yang paling sulit, itu paling banyak kekayaan emasnya. Jadi semakin bernafsu itu ya, Persia. Saudara, perhatikan baik-baik. Di kota ini ada jemaat Tuhan. Dan di kota yang begitu mewah ini, jemaat Tuhan juga sangat mewah, saudara. Boleh katakan Jakarta. Bandung ya masih sedikit ya. Jakarta mau lebih top. Seluruh gudang uang, arus uang di sana semua, perdagangan di sana. Seperti Sardis. Dan semuanya tersedia. Dan saudara bayangkan, tidak ada penyiksaan, tidak ada guru palsu, tidak ada ajaran Injil palsu, tidak ada penyesat, dan tidak ada yang merasakan disesatkan. Jadi ini kota dengan gerejanya itu berkelimpahan luar biasa. Dan kita tahu yang mendirikan jemaat Sardis adalah perjalanan Paulus, misi yang kedua dan masuk misi ketiga. Jadi mereka memiliki maha guru, mereka memiliki luar biasa, dan mereka mempunyai satu pengertian. Dan perhatikan, kok bisa kota begitu besar seperti Sardis dan punya jemaat gereja jemaat Sardis itu juga jemaatnya diberkati luar biasa. Dan yang paling aneh, tidak ada tahta iblis, seluk-beluk iblis, Isabel, Bileam,
Nikolaus, nggak ada, saudara. Jadi mereka betul-betul steril dari semua ini, saudara. Mungkin kalau saya lihat gereja, mungkin gereja yang kuat, ya, kaya, terus kemudian gereja itu juga bukan hanya kaya dan sulit ditebus dengan penyesatan, ya mungkin gereja seperti HKBP, gereja GRI gitu kan, atau gereja GPIB gitu. Gereja-gereja yang punya benteng yang sudah luar biasa, sistemnya yang hebat sekali. Mungkin bayangan saya seperti itu. Jadi ada penyesat nggak bisa masuk, kenapa? Wah, kamu harus melalui sekolah dulu dan ada seleksinya. Pengajar di sana, oh, nggak bisa kamu. Mau apa khotbah di sini? Oh, itu banyak itu sub-subnya itu ya. Nggak mungkin kamu bisa di sini. Nah, saudara, jadi mereka begitu terlindungi dan ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, wah saudara, mewah berlimpah-limpah. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu hidup tapi kamu mati. Loh, mana kami mati? Ajaran kami baik. Teologi kami teologi reform. Teologi Puritan, teologi Injili, Evangelical. Organisasi kami organisasi Presbyterian, hebat sekali. Dan tidak ada kekurangan apapun seperti jemaat di Sardis. Nah, saudara, banyak orang ingin punya cita-cita gereja yang seperti ini. Dan juga gereja-gereja kota hampir semua seperti itu. Bahkan ada gereja tertentu memiliki dana kekal, dana abadi. Jadi nabung semua ya, persembahan perpuluhan, persembahan apapun ditabung sampai kira-kira 1 triliun. Jadi gereja butuh 1 bulan berapa? 10 miliar. Oke, kita kumpulkan. Jadi ada uang sekian yang bunganya saja bisa menghidupi gereja. Itu namanya dana abadi. Ada beberapa gereja sudah melakukan itu. Jadi terjamin semua. Di Amerika pendeta itu terjamin semua. Kenapa? Karena yang jamin pemerintah. Ya di Belanda, di Eropa, semua penduduknya itu harus ngasih persembahan kepada pemerintah. Suruh semua usaha CSR-nya masuk pemerintah. Dan pemerintah ngatur termasuk dalamnya adalah menjamin pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Dan dijamin pemerintah. Dikasih rumah, kasih mobil, semua beres semua. Sekolah semua diberesi semua. Nah, saudara, ini adalah kondisi jemaat Sardis yang mirip seperti Eropa, Belanda, yang ada di Finlandia, dan semuanya. Yang ada di Irlandia, Inggris, semuanya. Begitu mapan, begitu bagus sekali. Hidup dilihat oleh manusia, begitu bagus sekali. Saya tanya, kenapa Tuhan katakan mereka mati? Tuhan katakan satu perkataan yang sangat menegur kita. Apapun yang kamu lakukan tidak sempurna. Bagi kita sempurna, wah gereja begitu sempurna, begitu sempurna. Dan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu dan tidak ada yang sempurna dan semua cacat semua. Yang kamu katakan dana abadi, nah itu di hadapan Tuhan bukan dana abadi itu. Salahkah kita membangun gereja seperti itu? Saudara, itu nggak ada masalah sebenarnya. Asal kamu hidup nggak. Nah masalahnya, orang-orang yang ada di jemaat Sardis ini, mereka akhirnya mencemarkan pakaiannya, mencemarkan imannya, mencemarkan kekudusannya, mencemarkan keadilan Tuhan, dan mereka akhirnya menyatu dengan, bukan jemaat Sardis, menyatu dengan rakyat di Sardis yang mirip hidup mereka di dalam segala kemewahan, kemapanan, dan mereka tiru masuk ke gereja, mapan, enak, mewah. Matilah kamu. Mati kamu. Karena Tuhan tidak mau kemewahan kemapanan itu. Tuhan mau kamu ikut Tuhan, bukan ikut kemapanan. Loh, kalau ada orang Kristen mewah gimana? Untuk siapa kemewahan itu? Untuk dirimu? Untuk siapa? Saudara sudah baca Kisah pasal 2 ayat dan pasal 4. Banyak orang-orang, kalau saya ketemu orang-orang pendeta kota gitu, teman-teman saya gitu. Waktu saya di Jakarta.
Semua pendeta itu punya pikiran. Pendeta yang diberkati itu pendeta yang penuh dengan kemapanan. Punya mobil, punya rumah, punya ini, dan punya dana pensiun semua. Itu semuanya. Nah, saudara, itu jemaat yang hidup tapi mati. Kenapa dikatakan jemaat itu tapi mati? Karena engkau bukan lihat Tuhan lagi, engkau lihat semua itu semuanya. Saya beri contoh berkali-kali hal ini, saudara. Berkali-kali, saudara. Berkat Tuhan dengan Tuhan pilih mana? Saya tanya. Berkat Tuhan dengan Tuhan, saudara pilih mana? Roti 5.000 orang dan Tuhan yang memberikan roti, pilih mana kamu? Orang ikut Tuhan kan? Lapar mereka. Wah, Tuhan berbelas kasihan. Gimana ya cara beri makan mereka? Wah, tuh gimana Tuhan? Ini uang berapa ribu pun untuk mereka nggak mungkin segitu banyak orangnya, ribuan, puluhan ribu orang gitu. Dan Tuhan tidak tanya mereka bagaimana mereka menyediakan. Tuhan ingin memberi makan mereka. Mereka berpikir bagaimana beri makan mereka. Mereka bersistem dunia. Kita mau kirim gotonya gimana Tuhan? Pakai Grab-nya gimana? Berapa ribu orang Grab datang ke sini bawa roti. Nah, kalau saya pakai ilustrasi zaman sekarang gitu kan. Belum masaknya. Toko roti gimana bisa nyediakan sini banyak? Nggak mungkin. Jadi murid-murid itu Filipus khususnya berpikir secara apa? Berpikir secara bagaimana menyediakan kebutuhan yang diminta Allah dengan cara dunia. Nggak nyambung. Misalnya. Nggak pernah nyambung. Kenapa? Karena Tuhan punya caranya sendiri. Jangan ngajari Tuhan. Kita hanya diminta berlutut, berdoa, dan memohon pada Tuhan. Dan semakin kita ikut di dalamnya, semakin kita ikut campur di dalamnya, saudara, semakin lamalah kita melihat jalan Tuhan. Dan saudara, jemaat Sardis ini jemaat yang, kalau saya katakan idaman dari semua gereja Tuhan. Berada di kota besar, hamba Tuhannya pakai mobil-mobil yang bagus, gitu kan, dan mereka perlinti gedungnya bagus, mewah, wangi, penuh full AC, wah programnya bagus, saudara itu semua. Saya pernah mendengar satu hamba Tuhan, saya nggak tahu dari gereja karismatik, dia karismatik nggak? Waktu dia mengatakan tentang jemaat Sardis, wah tiba-tiba nggak tahu roh Tuhan atau gimana. Dan dia berada di gereja paling besar di Surabaya. Dia berteriak, kalau gereja mau hidup, nggak mau mati. Ini berteriak dia. Maka satu-satunya jalan, dia mengatakan, tinggalkan seluruh apa yang ditanam yang melawan Tuhan. Bongkar semuanya dan mulailah menanam Kristus. Semua jemaahnya. Ini ngomong di dunia lain. Dan nggak ada jemaah imam. Nggak ada. Kenapa? Saudara, apa sih kelemahan dari semua gereja seperti ini? Yang merasa pengajaran bagus, pendeta-pendeta luar biasa, teologi yang luar biasa, dijamin semuanya, dan organisasinya, pokoknya bagus semuanya. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan tidak sempurna, dan kamu hidup padahal kamu mati. Saudara, hanya satu. Dan ini cerita dari kota Sardis. Tadi itu kan, wah, benteng luar biasa, di situ tempat kekayaan Raja Kroesus, dan mereka punya tentara, mereka punya pasukan, nggak bisa ditembus siapapun. Siapa bisa naik ke bukit seperti itu? Nggak mungkin. Persia mempelajari bagaimana menembus Sardis ini. Dia pelajari. Apa yang dia pelajari? Berbulan-bulan, saudara. Persia bukan orang goblok. Rajanya pintar sekali. Bagaimana nembus ini? Saudara, dia pelajari, di mata-matai semua. Gimana cara nembus? Oh, ada satu kota masuk ini jalan ini. Wah, nggak bisa kalau kita masuk ke sini. Kita langsung ketahuan. Kita cari jalan yang paling tidak diperhatikan, tidak diawasi mereka. Nah, di mana? Di Bukit Terjal. Yang paling terjal. Dan mereka berpikir,
Nggak mungkin orang jalan ke sini. Nggak mungkin orang serang dari sini. Nggak mungkin. Siapa bisa? Nah, ketidakmungkinan diserang, ketidakmungkinan tidak diberkati, ketidakmungkinan kalau kita ditelantarkan Tuhan, seperti bangsa Israel kan, Bileam kan yang begitu. Kita merasakan Tuhan jamin saya kok semua baik, kok semua baik. Tuhan jagai dengan malaikatnya. Saudara, tapi kita tidak mawas diri dan kita membuka celah, dan suatu hari waktu mereka mengintai itu, saudara, ada binatang dan ada dua kejadian ya, di kota itu. Ada dua kejadian. Ya, nah, saudara perhatikan. Seorang tentara waktu guyonan, ya, bercengkrama dan dorong-dorongan, helmnya jatuh, saudara. Helm itu jatuh. Waduh, di Bukit Terjal itu. Terus bagaimana mereka ngambil itu? Dan ada binatang kambing hutan, kambingnya, tahu ya, yang bisa jalan. Dan mereka melihat kambing. Jalannya lewat mana? Oh, bisa berarti. Dan waktu tentara itu menjalani apa yang sudah dijalani oleh binatang-binatang itu, yang temannya kecil, mereka lihat dan kemudian mereka pelan-pelan turun. Dan menjalani yang sangat sulit itu. Sampai kemudian, sampai ke bawah, ambil helmnya. Dan tentara Persia, dia dari jauh. Nah, ini dia. Dia ketemu jalannya. Dan waktu tentara itu naik lagi ke atas jalan, oh ini jalannya, ini rutenya. Nah, ini. Sampai ke atas. Dan malam hari, mereka ratusan orang, mereka siapkan semua. Dan mulai menjalani yang jalan tadi. Berjam-jam. Dan ratusan orang sudah kumpul di sana. Dan di atas hanya ada 2 orang yang jaga. Kenapa? Oh, nggak perlu orang banyak. Kenapa? Oh, nggak mungkin orang ke sini. Begitu mudah, begitu mereka loncat, mati udah. Dalam waktu kira-kira hampir seminggu, tentara itu kemudian disuruh naik satu-satu semua, dan ribuan orang naik, dan dari tempat yang paling terjaga, yang paling puncak, mereka menyerang ke bawah. Hancur. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini. Apa sih kelemahan jemaat Sardis? Bukan karena mereka tidak memiliki pengajar, tidak memiliki pendeta yang bagus, bukan. Tapi rohani mereka membuka celah dan berpikir, Tuhan jagai saya, Tuhan baik dengan saya, Tuhan nggak mungkin jatuhkan saya, Tuhan tidak mungkin tidak melihat saya. Dan saudara, pada saat itulah jatuh. Saudara tahu bangsa Israel jatuhnya di mana? Di manakah puncak terakhir Tuhan marah? Aku hancurkan kerajaan, aku hancurkan Israel. Itu puncaknya di mana? Raja siapa? Siapa raja? Salomo. Saya tanya, itu puncak kejayaan Israel. Sampai Ratu Sheba itu takluk pada Salomo. Dan dikatakan Ratu Sheba itu menjadi istrinya Salomo. Kalau jadi istrinya, seluruh kekayaan Salomo itu mencakup juga kekayaan Ratu Sheba. Dan Salomo membuka celah di mana? Dia membuka celah sana dengan jemaat Sardis. Dia ingin kaya, lebih kaya lagi, dan dia akhirnya mendapatkan semuanya. Dan di mana akhirnya Tuhan katakan, Salomo, apa yang kau capai tanpa aku? Aku hamus. Termasuk apa? Bait Allah ini. Nanti anakku yang hancurkan. Saudara, jemaat Sardis diberitahu oleh Tuhan. Was-waslah, waspadalah. Kota itu penuh dengan kewaspadaan secara pikiran manusia. Wah, saya jemaat itu harus diajari Westminster Confession. Nah, kita kan biasa pakai Westminster Confession. Saudara pikir dengan Westminster Confession kemudian jemaatmu aman gitu.
Belum tentu. Kita berusaha dengan baik apa yang diminta, apa yang akan ketika hikmat dari Tuhan. Sejarah gereja bagaimana kita ya menduplikasi itulah, meniru itu apa yang baik. Tapi saudara perhatikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu berbeda dengan hubungan yang ada yang berkaitan dengan pengetahuan biasa. Saudara, ini adalah misteri union with Christ. Nah, di hari Kamis dan Jumat itu saya bahas. Teologi yang tertinggi dari Reform, John Calvin, itu adalah bersatu dengan Kristus. Karena itu letak daripada rahasia kemuliaan orang Kristen adalah bagaimana engkau bisa melihat Kristus dalam segala arah hidupmu, perasaanmu, pikiranmu, jalannya, semua itu. Kalau kamu memiliki itu dan punya kedengaran itu, wah, kamu memiliki dan kamu bisa di dalam sekaratmu, kamu bisa bangun, bangkit, dan hidup. Dalam segala perkara masalah apapun. Dan Tuhan jamin itu. Tapi kenyataannya, kita manusia yang tidak bisa seperti itu. Bahkan sekali berPaulus pun. Paulus ngalamin kelamin HAM. Petrus juga sama. Salomo, Daud. Setelah Daud itu jatuh dalam dosa. Puncak kejayaan dia. Mazmurnya dia semua itu dituliskan dari hampir 50%. Mazmur kejayaan. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, itu hanya beberapa mazmur yang dia tulis. Tetapi Mazmur 51, nomor 51, dia mengatakan begini, supaya orang-orang belajar dari kejatuhan saya, kelemahan saya, dosa saya, dan kamu jangan lagi jatuh seperti saya. Dan itu Daud. Tapi anaknya nggak mau belajar, jatuh yang sama. Jadi jemaat Sardis ini dibangun oleh para rasul, pemimpin kerasulan itu. Wah, jemaat yang mungkin awalnya bagus sekali. Tapi lambat laun generasi, saudara, mereka kemudian ikut arus dunia dan mereka meninggalkan prinsip-prinsip dasar. Dan mereka kehilangan kesejatian, keselamatan, yaitu Kristus. Sehingga mereka sudah nggak melihat lagi. Jadi roti dengan Tuhan. Orang ikut. Tuhan Yesus mengatakan, kamu ikut siapa? Kamu cari roti kan? Kamu ikut saya. Tuhan tahu, kamu ikut siapa? Dan Tuhan usir, pergi kamu. Kalau kamu cari roti saja, jangan cari saya, pergi. Dan dicari oleh orang Kristen itu apa? Coba saudara lihat semua yang ada di YouTube apa gitu. 80% semuanya apa? Ya saudara, kalau bisa jadi orang Kristen itu bahagia. Jadi orang Kristen sejahtera. Jadi orang Kristen yang baik, kekayaannya banyak. Nah, itu kan jadi orang Kristen. Bagaimana saya bisa menikmati kekuatan hidup di dalam kemuliaan Tuhan? Itu nggak ada, saudara, nggak laku. Saya lagi berpikir, ya ini TikTok ini bisa cuma 20 detik, 30 detik, 1 menit lah gitu kan. Apa yang bisa kita masukkan dalam TikTok? Nah, saya juga berpikir begini, saudara. Ada pikiran, apakah saya mengikuti cara berpikirnya TikTok dunia, sehingga saya bisa dengan cara dunia, saya membawa Kristus. Boleh nggak cara itu? Ini menjadi pikiran saya, pikir-pikir sampai hari ini, saudara. Memakai cara dunia, kemudian memberitakan Kristus. Boleh nggak? Kan Tuhan kasih semua toolsnya. Nah, masalahnya bukan boleh nggak boleh, saudara. Tujuan akhirnya apa? Motivasi dasarmu apa? Dan semua itu bisa dijadikan apa ya? Menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan itu. Cuman kalau kamu cuma mengisi hanya keinginan telinga manusia, terus kemudian selesai, oh ya saya ngerti Kristen seperti ini, saudara, ya kembali lagi kamu cuma Sardis. Tapi kalau kamu di situ membawa Kristus dan kemudian membongkar semuanya dan menyatakan Kristus itu siapa,
dengan segala kekayaannya. Nah, saudara diberkati dengan TikTok, diberkati dengan YouTube, dengan Instagram. Kalau kita berpikir seperti itu, dan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang mengatakan, wah kalau rohani itu nggak bisa lah. Kenapa? Dunia nggak mau dengar. Ya mungkin bagi kita nggak mau dengar. Di antara 1 miliar orang, Tuhan minta 100 orang. Dan waktu kita beritakan gitu ya dalam TikTok. Dan saya lihat ada beberapa TikTok yang bagus sekali. Walaupun pakai artificial intelligence. Tentang manusia yang tidak mati. 3 manusia, Henok, Elia, kemudian Musa. Nah dia pakai tayangan seperti artificial intelligence dan bagus sekali. Dan itu pure Alkitab. Membawa pengetahuan pada Alkitab. Nah, bagaimana itu bisa dibawa dan kemudian bisa memberitakan Kristus di sana. Nah, saudara, itu adalah satu kekayaan dan satu tantangan yang luar biasa. Dan kita nggak bisa orang-orang seperti saya, karena zamannya beda. Harus anak-anak muda yang garap itu. Dan itu kita berdoa supaya Tuhan pakai anak muda sekarang. Ya. Oke, nah saudara kita lihat sekarang. Perhatikan, ada beberapa penemuan di sana. Ada salah satu yang membuat jemaat itu mati, kelihatannya hidup mati. Yang kedua, tidak sempurna. Saudara tadi, ada kelemahan dasar yang dipegang mereka itu bukan apa yang dia terima Kristus yang mereka mau pelajari, mereka yang mau mereka hidupi. Tapi mereka berpegang pada apa? Yang pertama adalah mereka melihat dunia lebih indah dan mereka akhirnya menjadi sama dengan dunia. Yang pertama. Jadi kesejahteraan dunia menjadi contoh gereja harus sejahtera. Yang pertama. Yang kedua, nah, nama baik. Nah, saya temukan itu waktu seorang arkeologi mengatakan bahwa orang-orang Kristen di jemaat Sardis itu, mereka sangat menjaga nama baik. Dan beberapa nama dari jemaat itu, tokoh-tokoh itu ditempelkan dan diberikan dengan gambar Raja Wali. Dan namanya jemaat itu siapa? Terus ada gambar anjing, namanya siapa? Gambar apa? Dan itu mirip dengan siapa? Dengan dewa-dewa yang ada dan dunia rakyat di Sardis, penduduk Sardis, melakukan itu. Nama baik, reputasi. Wah, kalau saya dibuat seperti ini, nggak bisa. Pak, saya mengundang Bapak. Ditanya, yang datang berapa ribu orang? Saya ini pembicara internasional. Saya pembicara nasional. Kamu undang saya. Yang mau ikut siapa? Reputasi, nama diri, kebanggaan diri. Saya masih ingat Ibu Mas, ya, waktu kita diskusi. Sudah meninggal orang, Ibu Mas, ya. Tokoh pendiri STTB. Dan saya pernah di sana hampir 5 tahun. Di meja makan kita ngobrol hamba Tuhan itu, kemudian dia diberitahu, ya, Bu Mas, bagaimana pendapat Bu Mas kalau ada seorang hamba Tuhan, pendeta dan semuanya yang mengatakan kalimat ini, termasuk pasang tarif. Apa dikatakan Bu Mas? Hamba Tuhan itu sudah mati, nggak hidup. Dia bukan hamba Tuhan. Nah, saudara, apakah ini salah? Hamba Tuhan salah? Enggak, saudara. Saya beritahu, saudara. Saya di sinode lama, ya, di gereja-gereja Bapak Gereja Sinode. Sinode memberikan peraturan. Apa peraturannya? Hamba Tuhan harus begini, lulusan ini begini. Dan mereka punya standar kriteria, semakin hari bukan semakin ke bawah, semakin hari semakin ke atas, ke atas. Dan semakin ke atas semakin sulit. Betul kan? Dan semakin sulit, padahal nggak semua orang bisa ke sana. Oh, harus S2 sekarang. Gereja-gereja besar di Jakarta, di Surabaya, S3. Nggak terima hamba Tuhan S1, S2, atau yang S-teler. Nggak laku. Harus S3. Begitu kamu bikin kriteria itu, saudara tahu, itu seluruh cabang-cabang gereja yang tidak mampu meng-hire pendeta dengan kekuatan tinggi ini,
Mereka langsung ambruk semua. Salahkah sinode membuat peraturan itu? Enggak salah juga, saudara. Kenapa? Karena dia ingin yang terbaik, hamba Tuhan begini, yang kualitasnya kok sampai seperti itu. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi itu bukan prinsip Tuhan. My reputation is not your reputation. Reputasi Kristus bukan reputasi kamu. Rasul Paulus katakan, aku mau terhina, aku mau mati, aku mau sengsara, aku mau. Saudara perhatikan, dia mengatakan, dia ceritakan semua. Bagaimana dia menderita, digebukin orang semuanya. Tapi dia ngomong apa? Itu loh kebanggaanku ikut Kristus. Kita enggak, saudara. Kita itu apa? Wah, saya punya jemaat 100.000 orang. Saya punya gereja di sini. Yang kamu banggakan apa? Rasul-rasul banggakan apa? Bumi langit, saudara. Sampai gereja yang, ya dulu saya sangat hormat dengan gereja seperti ini. Dalamnya juga sana. Mati. Kelihatannya hidup mati semua ini gereja. Loh Tuhan, bagaimana ini seperti ini? Ya saudara, kembali kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak rendah hati gimana? Saudara, kenyamanan kita adalah pada waktu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan itu adalah tempat yang paling nyaman. Tuhan berjanji, aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku tidak akan buang kamu. Aku selalu bersama dengan kamu. Apapun yang terjadi, aku akan membangunkan kamu, aku menguatkan kamu. Kita masih dengar ini nggak? Atau kita udah seperti jemaat Sardis? Ya, gimana Tuhan? Ya kita juga mengalami beberapa kesulitan kan. Gereja kita juga sama. Dan kesulitan itu bukan kesulitan yang di luar daripada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu apa kesulitan kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Permasalahan hidup kita. Masalahnya, dikatakan apa? Kamu mau menjaga reputasimu, kamu menjaga harga dirimu, atau kamu melihat bagaimana memuliakan Kristus dalam seluruh kehidupan seperti itu. Nah itu beda. Cara bekerjanya, pikirnya beda semua. Dan dikatakan di sini, orang-orang yang memberikan kata-katanya, namanya ada di sana, dan Tuhan katakan apa? Nama yang ada dalam kitab kehidupan itu tidak dihapus, tapi nama yang kamu tulis reputasimu di gereja, itu hapus semua. Dan itu bedanya. Nah, kenapa pada ayat ini dikatakan ayat kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Karena orang-orang gereja jemaat Sardis, pemimpinnya, senang namanya diterakan, oh ini gedung, nama saya Agung di sana, yang mendirikan gedung ini, tahun sekian, wah kebanggaan saya. Gedung apa? Gedung John Calvin. Reputasimu kamu ukirkan di situ. Belum tentu namamu di kitab kehidupan diberi Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan kalau sudah bukakan seperti ini, kita ditelanjangi Tuhan dan kita malu semua. Dan kita mengukur semua dengan apa? Ya kita mau tidak mau mengukur dengan bagaimana dunia melihat keberhasilan itu. Dan bukan bagaimana lihat Tuhan yang membuat kita berhasil. Bagaimana keberhasilan menurut Tuhan. Saudara, kita sudah nggak bisa. Saudara. Kita sudah corrupted. Bahkan pendeta-pendeta yang dalam teologi reform pun corrupted semua. Karena mereka berpikir seperti membangun apa sebenarnya. Jadi waktu kita belajar kitab Wahyu ini, wah saudara, itu betul-betul bobrok, borok, dan kehancuran dari semua penyakit-penyakit gereja semua itu ada semua di sini. Saudara. Terus bagaimana Pak kalau sudah begitu? Ya kita ini jemaat kan cuma seperti ini. Bagaimana bisa mengubah itu? Bukan kamu yang mengubahnya, Tuhan. Kita bisa ngerti, kita punya hati seperti ini aja. Oh, puji Tuhan. Jangan berpikir, oh Pak, ya kalau cuman seperti ini terus kita ngelakuin apa di hadapan Tuhan? Kita bisa apa deh? Nggak bisa apa kamu. Tuhan tahu caranya gimana mengubahkan, mentransformasi gereja, memurnikan gereja. Tuhan punya cara sendiri. Tapi paling tidak kamu sekarang sadar dan kamu melakukan itu, turutilah, terimalah, percayalah apa yang sudah Tuhan tanamkan dan kamu pegang itu.
dan kemudian api yang sudah mau mati itu, dan masih ada abunya itu, bagi Tuhan itu kekuatan yang luar biasa. Ya, nah ini nih satu ilustrasi yang terakhir. Saudara perhatikan. Tuhan mengatakan kalimat sebagai peringatan bahwa Tuhan itu seperti pencuri. Ini dalam arti bukan negatif. Aku datang seperti pencuri. Saudara saya tanya, apa arti seperti pencuri? Oh ya, nanti akhir zaman Tuhan akan datang. Tuhan tidak berbicara tentang akhir zaman, nanti di akhir zaman, bukan. Ini berbicara tentang jemaat Tuhan yang harus was-was. Kenapa? Aku seperti pencuri. Jadi iblis seperti pencuri, Tuhan seperti pencuri. Sama. Saudara sadar nggak? Perumpamaan ini sama. Iblis seperti pencuri. Tapi Tuhan mengatakan, aku datang seperti pencuri. Dalam arti apa Tuhan seperti pencuri yang positif, iblis itu negatif. Nah ini saudara lihat satu perbandingan ini. Jadi kalau iblis itu kelengahan tadi kan, bagaimana kamu jatuhnya, bagaimana dia tahu dan dia hantam semuanya dan dia hancurkan semua. Tuhan seperti pencuri artinya apa? Kamu diminta oleh Tuhan untuk setiap waktu, setiap saat bersanding, bersandar, dan bergantung pada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dan walaupun kondisi nggak enak sekalipun, saudara tetap saudara pegang dia. Kenapa? Karena dia akan datang seperti pencuri. Dia akan menghakimi kita, dia akan mengadili kita, dan kita nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan datang seperti pencuri dan akan menghakimi kita, dan kita tahu itu, dan kita terus bergantung pada dia, mengandalkan dia, waktu dia datang, Tuhan katakan, hamba-Ku yang setia. Bukan dibuang Tuhan. Jadi ini sangat positif sekali. Kenapa? Saudara, karena hidup kita itu kita begitu lengah, kita jatuh. Begitu lengah kita jatuh. Dan iblis tahu di mana kita jatuh. Karena dia pernah jatuh, Adam pernah jatuh, dan semua manusia pernah jatuh. Dan dikatakan satu kalimat, mendadak. Dan tidak ada lagi yang bisa ditangis. Dan dikatakan kaki dia di atas. Semua karya-karya itu semuanya sudah dibuang. Jadi saudara saya tanya sekarang, kita punya pelayanan, kita punya hidup. Saudara tahu, nanti yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan terus menyala. Yang tidak sesuai kehendak Tuhan, itu terhapuskan. Nah, akhirnya jalan hidup kita akan nyala. Ketemu. Dan kita lihat waktu kita berada di ujung, kita baru tahu, seperti Ayub. Aduh Tuhan, saya baru tahu. Betul-betul, aku salah. Setelah ada di tempat di mana kita bersama dengan Tuhan, kita lihat masa lalu kita. Oh iya, kita salah. Satu persatu. Nah, baru kita sadar. Kenapa nggak sebelum kita sadar? Supaya kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berperkara, bukan kamu. Aku yang memenangkan perkara di hidupmu, bukan kamu. Dan kamu tahu bagaimana kamu kalah dan bagaimana aku menangkan. Jadi dalam hidup kita, barang siapa menang, dia akan kuberikan pakaian dan aku janjikan semuanya. Dan namanya tidak akan aku hapuskan dalam kitab kehidupan. Jadi waktu kita mengalami semua permasalahan jemaat Sardis, saudara, kita harus punya satu hati. Untuk apa? Tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun dan kita memegang janji Tuhan dalam kondisi apapun. Karena itu adalah api tadi yang akan dinyalakan Tuhan. Kalau itu nggak ada, saudara, semua kita akan musnah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati kita. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami percaya apa yang kami dengarkan. Kami selalu membanggakan reputasi secara dunia, baik dalam pelayanan, baik menjaga image akan hidup kami, diri kami, menjaga akan seluruh apa yang sudah kami capai. Tuhan, kami tahu bahwa dunia ini melihat kepada
pencapaian-pencapaian secara kebanggaan yang dipamerkan, yang diandalkan. Tetapi firman-Mu hari ini mengatakan kepada kami, tidak ada yang sempurna. Dan semuanya Tuhan tidak pernah kenal. Karena hanya nama yang ada yang diterangkan dalam kitab kehidupan. Itulah satu kebanggaan kami. Banggalah jika namamu ada dalam kitab kehidupan. Dan beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang sama. Jangan engkau bangga. Jangan engkau takut, jangan engkau gelisah. Baik dengan bangga dengan dunia ini, takut dengan penguasa dunia ini. Tetapi banggalah dan takutlah kepada mereka. Orang-orang yang betul-betul hidupnya mengenal Tuhan. Yang mereka tinggikan. Yang bisa membinasakan tubuh dan roh jiwa kita. Dan yang bisa menghancurkan seluruh daripada kebanggaan dunia kita. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah Engkau menjadikan kami jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang menegakkan kami, yang kemudian memberikan api yang sudah menjadi sekarat atau menjadi abu dan debu. Dan disitulah api itu menyala kembali. Dan itu bukan kekuatan kami, tetapi itu adalah janji. Dan kami pegang janji-Mu, dan kami akan menerima apa yang Kau janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.